Oke, gue bingung tadi sama ada orang pas keluar dari pesawat itu nggak bisa sekarang manusia itu saya kok nggak ngangkat-ngangkat sampai untuk pantat orang tapi kayak bikin gue males serius. Kalau bisa kalau mereka sampah nggak seharusnya kayak gitu di depan dengan gue bagaimana stupid. Oh iya, oh so ini hotelnya nggak prasmanan dan aku udah dibawain makanan langsung. Ya enak sih, aku lapar. Yang kok mereka tahu porsi makananku gede ya. So untuk pertama kita makan dulu ya. Kita makan. Nanti aku lanjutin vlog. Mungkin kalian makan, aku udah selesai makan. Mungkin kalian makanannya aku di hotel mana? Di Google Map namanya Peninsula Tower Hotel. Ya sejauh ini aku nggak mau nge-review hotel yang terlalu banyak ya, tapi ya review sebisa aku aja, kan aku nggak disponsorin sama hotel. So buat makanannya enak, 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 enak. Dan yang aku kaget itu tadi makanan dibawain, habis itu sekarang dessert es krim dan itu disiapin sama mereka, bukan kita yang ambil sendiri. Oke, kalau dessert es krim dia yang ambil sendiri, diambil oleh mereka, aku ngerti karena dessert kan mahal ya kan. Tapi kalau makanan diambil oleh mereka, aku sempat like aku orang yang termasuk sangat amat jarang diambilin makanan ya, sama orang tua pun sama. Selapar-laparnya aku pasti aku ngambil sendiri, nggak pernah nyuruh orang, kecuali ya sakit-sakitnya apapun aku bakal ngambil sendiri gitu, kecuali beli makanan mungkin dibeliin mau. Tapi ya aneh gitu rasanya. Kebiasaan mungkin jadi orang mandiri mungkin. Kita menuju lantai 20 sekarang, tapi kalian tahu ini airportnya gimana. Ini nomor 2000, aku kira lantai 2, ternyata lantai 20. Oke, lantai 20. Tes. Oke. Oke, aku udah di kamar sekarang. Ya, teman sekamarku lagi tidur. Kita baru kenalan sama kita baru kenalan sebenarnya sama temanku itu. Karena gini, ini kan Perjadin, apa ya? Ini Perjadin, kita dikasih kamar, habis itu kita nggak tahu itu dari provinsi mana. Ini temanku, namanya aku ngomongin sama dia dari Jogja, karena aku bilang kalau aku buat YouTube channel. Jadi gini, ntar ya. Nah, jadi gini, acaranya untuk hari ini, hari pertama ini acaranya udah selesai. Sekarang tinggal kita ke acara yang utama besok, sebelum lagi 2 hari kita pulang lagi, aku pulang lagi ke Bali. So untuk masalah yang tadi aku belum bisa jelasin sekarang hari ini, ya untuk review kamar mungkin nggak bisa, tapi satu yang bisa aku tunjukin ke kalian ini. So di sini aku bukannya maksud pamer ya tentang perjadianku ini,
karena menurutku perjalanan ini cocok untuk aku jadikan YouTube karena banyak view yang bagus ya daripada di rumahku yang notabene berantakan. Jadi gini, ada satu hal yang aku mau ngomongin di video ini, yaitu kesanku terhadap Jakarta, ibu kota Jakarta Indonesia ya. Uh, kita tinggal di Indonesia dan aku salah satu orang yang nih, kita tinggal di Indonesia dan aku salah satu orang yang bisa dibilang tidak berasal dari kota, dan aku orang desa ya, tinggal di Bali dan Bali sekitar Bali Utara, bukan Bali Utara, Islam Bali Ambion Semal itu masih Bali di posisi tengah. Di sana itu masih desa bro, di sana masih desa. Dan ketika pertama kali aku ke Jakarta itu tahun 2004, ketika ayahku ada perjalanan dinas ke Bogor, kita lewat Jakarta, aku lihat Jakarta itu wow, rame ya, oh ini kota yang besar gitu, belum ada kayak gedung-gedung sekarang. Nah, terakhir kali aku lagi ke Jakarta untuk kedua kalinya itu tahun 2021, bayangin 2004 ke 2021. Man, pertama kali aku ngeliat Jakarta itu beda. Pertama kali aku berjalan dinas sendiri, ngeliat Jakarta secara langsung sendiri, dan pertama kali aku ngeliat, oh ini ya kota Indonesia, ini ya Indonesia yang dibilang istilahnya ikon Indonesia di mata dunia. Ya Jakarta bukan Bali. Bali itu cuma ikon pariwisatanya aja. So, jadi dari penjelasan itu ya sesuai thumbnailnya aku bilang orang desa pergi ke Jakarta. Sebenarnya bukan pertama kali aku pergi ke Jakarta, sekarang di tahun 2004 akhir, bukan pertama kali, tapi ini tentang gimana perspektifku melihat Jakarta yang notabene kita melihat aku sebagai orang yang bukan non nah, aku yang sebagai bukan orang Jakarta, aku melihat Jakarta itu sekarang itu kayak beruntung ya orang-orang Jakarta tinggal di tempat seperti ini, jujur, karena kalian nggak tahu rasanya tinggal di desa itu. Mungkin yang viewerku termasuk orang-orang desa juga, kalian tahu desa, kita tahu ada bilang pariwisatanya bagus, alamnya banyak, suasana alam mendukung, dan apa-apa cari apa benar. Satu yang sulit dicari uang, bos. Uang sulit dicari di desa. Kalau kita kayak gini, aku yakin pekerjaan, bisnis dan segala macam itu lebih gampang sebenarnya daripada kita di desa. Kalau kita di desa itu, ya semuanya harus apa jauh gitu. Walaupun sekarang aku tinggal di Bali dan aku udah di Denpasar lagi kan, kayak waktu aku gitu. Rasa masih untuk hal-hal yang lebih globalisasi, contoh handphone atau barang-barang lainnya, itu semuanya dari Jakarta, di shippingnya dari Jakarta baru dikirim. So, jadi ya aku mikirnya kenapa aku nggak pindah ke Jakarta aja. Satu, aku nggak punya skill yang memadai untuk tinggal di Jakarta. Okay. Kedua, aku emang ada teman-teman baik, teman kuliah yang udah tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, ya lumayan besar, hebat. Ya mungkin aku bakal lebih kayak ya udah, aku kayak dulu di Bali, di Jakarta aku bakal rekreasinya aja. Aku ya sulit ninggalin Bali untuk tinggal di Jakarta karena Bali itu udah menjadi apa ya, identitasku sendiri. Oke, okay. Bukan jadi oh Bali itu tempat tinggal, nggak, Bali udah jadi identitasku. Kalau aku tinggal ke Jakarta, jadi di sana satu identitas itu hilang, dan itu yang sulit. Jadinya udah, aku nggak mau pindah ke Jakarta, but I love going here. Aku suka ke Jakarta, aku suka ngeliat kota, dan sebagai orang desa yang selalu melihat alam, dan di Bali yang lebih notabene less city, tidak terlalu kota, aku senang kesini. Kayak aku nggak mau bilang hal-hal negatif yang ada di Jakarta, memang banyak, nggak usah lah aku ceritain, kalian pasti dah tahu semua. So, yeah, that's it.